Jadi Bu mau bimbingan. Oh gitu, ya duduk dulu deh ya. Oke. Ada masalah apa kok sampai di sini diserbu banget kayak Bu Ulannya sekarang hari ini? Kenapa? Gini sih Bu, kalau saya tuh sebenarnya lagi ya biasa remaja suka-sukaan cowok. Tapi masalahnya beda agama. Oh gitu, oke. Terus yang lain? Kalau saya nih kayak masalah sama temen itu Bu, saya ngerasa temen saya toksik atau mungkin saya yang toksik, jadi meminta pendapat. Oke. Terus yang dua lagi? Kalau saya sih kan sekarang udah kelas 12, masih bakal mau lanjut, tapi masih bingung maunya lanjut kemana. Gitu. Oke. Sama Ibu, saya masalah karir juga. Oh Nggak gitu. tahu mau kemana. Oke. Nah, berarti nih kita pakai kayak bimbingan kelompok aja ya kalau gitu. Jadi Ibu karena waktunya kita nggak terlalu banyak untuk menyelesaikan masalah ini, kita putusin dulu deh masalahnya siapa dulu nih yang mau diselesaikan. Kalau saya sih mending masalahnya Dori sama Bella ya, karena itu menyangkut masa depan gitu. Oh Kita gitu. juga dapat ilmu dia. Oh gitu. Berarti nggak apa-apa nih masalah cinta dan pertemanan ditunda dulu. Iya, oke deh kalau gitu. Nah sekarang kan tentang masalah karir untuk nanti milih apa nih setelah kelas 12 gitu ya. Oke deh kalau gitu. Baik, sebelum kita melakukan bimbingan kelompok, ada yang bisa mimpin doa nggak nih sebelumnya? Biar kita lebih khusyuk banget gitu. Ya, oke. Silakan. Sebelum kita melakukan bimbingan, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, baik. Nah, tadi sebelum datang ke sini kan punya perasaan-perasaan sendiri nih, ya. Apa sih yang dirasain? Nah, Ibu nih ada nih beberapa emoticon. Coba pilih deh. Yang mana nih perasaannya sekarang? Diambil. Ambil aja. Aduh, bener dia lagi sedih soalnya. Waduh, lagi marah. Oke, itulah masalah yang kamu hadapi perasaan kamu saat ini. Terus kenapa nih lagi sedih? Ya, kan saya jadinya bingung pilih yang agama atau Ya, oke. Terus kaget. kaget. Kenapa kaget? Kaget tiba-tiba udah kelas 12 nggak tahu. Saya kesel Bu, saya kesel sama lingkungan saya. Kenapa saya doa yang salah, mereka nggak pernah salah. Saya kesel itu. Ya, Saya cuma takut sama dewasa. Aduh, takut sama dewasa. Oke, untuk lebih mengenal satu sama lain nih sekarang kita mengenal dulu baru nanti ini ya. Ya, kenal dulu deh. Mulai dari siapa? Ya. Kenalkan nama saya Dena Sarjeta, bisa dipanggil Dena. Di kelas 12 IPA U1. Sekarang ambil ini satu, kasih ke temennya. Nanti biar temennya dulu yang jawab itu apa jawabannya. Kasih aja kemana? Jawab. Ya, apa tuh? Minta uang. Pintar. Ya, lanjut namamu. Saya Nikita Ayu Bella Nini Putri, bisa dipanggil Bella. Kebetulan sekelas sama Dena di 12 IPA U1. Oke. Kasih info ya. Apa ya Ibu? Sharing. Cerita imajinasi. Aduh, pintar. Oke, lanjut. Namamu? Saya Ali Denita, angkatan 18, sekelas sama. Oke, ambil. Ibu tahu itu. Alia tahu gitu. Nggak lihat.
Mau dibantu? Boleh. Oke, Dena yang bantu karena Dena belum. Oh, potongan harga. Potongan harga. Iya. Udah kenalin diri tadi? Belum. Ya, namanya. Nama saya Made Gauri Nita dari kelas 12 MIPA U1. Oke. Hasilnya Ibu akan melakukan mindfulness dulu ya. Jadi kamu lebih rileks, lebih tenang. Pejamkan mata kalian. Ya. Rasakan udara yang masuk dari hidung, keluar dari mulut. Rasakan semuanya. Fokuskan pikiran. Tenangkan, rileks, duduk yang tenang. Tarik nafas lagi. Hembuskan lagi. Rasakan semua organ tubuhmu. Ucapkan terima kasih pada mereka bahwa sampai saat ini kamu sehat. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas lagi, tahan, hembuskan. Pelan-pelan buka mata kamu. Nah, gimana perasaannya sekarang? Lebih tenang, lebih fokus. Ya, oke. Baik, sekarang kita akan membahas masalah yang tadi pilihan karir ya. Tapi Ibu akan memspesifikkan dengan pilihan karir sesuai dengan kepribadian. Jadi kalau bimbingan kelompok ini itu tujuannya adalah membantu kalian dalam menyelesaikan masalah. Ya, masalah yang gimana? Masalah yang telah tadi disepakati oleh teman-teman kalian. Nanti kalian di sini bebas. Kalian boleh mengungkapkan pendapat, boleh kasih ide, solusi, sebagainya. Ya, oke, kita mulai deh. Sebelum masuk ke sana, menurut kalian karir itu apa ya? Karir itu apa? Pekerjaan, oke. Terus? Iya sih, pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan di depan. Oke, terus ada lagi? Kerjaan, kalau misalnya karir itu jenjang selanjutnya itu, karena kan setelah kalau kita udah masuk di karir itu bakal susah untuk milih yang lain lagi. Oke. Maksudnya Dena juga sama? Iya. Ya, mirip seperti itu memang. Jadi apa yang tujuan hidup kita ke depan itu apa? Yaitu karirnya. Ya. Nah kalau misalnya kepribadian? Oke, ada lagi? Sama. Baik. Ibu ada ini. Coba kamu bisa baca deh di ini kalian ya. Tadi coba cari di grup kelas deh, ya. Di situ Ibu ada kirimkan tentang pilihan karir sesuai tentang kepribadian. Ya, coba dibaca dulu di situ. Kamu mengertikan. Terus dari videonya tadi gimana? Ada yang mau dikasih pendapat atau kesannya gimana? Kalau menurut saya videonya juga udah bagus banget, udah dijelasin. Sebenarnya kalau karir itu kan bisa kita lihat dari gimana kita mengerti tentang definisi karir itu sendiri. Kita bisa memilihkan. Saya sih ngeliat karir itu lebih kayak saya pengen cari tahu tentang hal itu, kayak udah dijelasin di video juga kan. Kalau nyari karir tuh bisa banyak cara untuk kita mendefinisinya, dan kalau saya sih lebih ke arah yang pengen tahu, yang cari tahu terus tentang hal yang saya pengen tahu. Oke, berarti karena waktunya sudah hampir mepet gitu kan? Ya, kita udah mau nyampe di akhir gitu. Bisa nggak kalian menyimpulkan apa yang kita dapat dari
hari ini dari bimbingan kelompok hari ini? Apa yang bisa kita dapat? Menurut saya, pemilihan karir itu bisa sangat bersangkutan dengan kepribadian kita. Jadi nanti kita menjalani kedepannya kan pasti berhubungan sama kepribadian kita, menjalani karir kita itu seperti apa. Itu sih menurut saya. Kalau misalnya dengan melakukan bimbingan ini kebantu apa enggak sih gitu? Kebantu. Jadi kita lebih mengetahui diri kita itu seperti apa. Antisipasi supaya nanti pas sudah milih ke depannya itu nggak ada penyesalan. Tidak ada penyesalan kemudian. Oke. Ya udah, jadi semuanya sudah paham. Nanti Ibu kasih kertas satu-satu, kalian buat apa sesuatu, aku mau apa, jadi apa gitu. Nanti kamu foto jadiin di wallpaper kalian ya. Jadi itu buat untuk motivasi diri. Jadi tiap hari oke, aku harus ini. Aku harus dapetin ini gitu. Jadi kayak menjadi motivasi. Jadi di wallpaperin. Jadi gambar yang cowoknya tuh dihapus dulu, mungkin itu dulu sampai UTBK ini. Ya, nanti Ibu kasih kertas, kalian buat itu. Oke, sekarang kesan-kesan kalian deh selama mengikuti ini deh tadi bagaimana? Seru sih, lebih lega ya, gitu. Dan jurahin semua kebingungan kita. Oke, ada lagi? Validasi. Konselingnya juga seru, nggak tegang, nggak bikin kita gugup. Jadi kita bisa mengekspresikan apa yang kita pikirkan. Iya, nggak ada yang marah-marah. Oke. Saya lupa loh Bu, saya sama masalah saya sendiri. Oke, Alia kayak minum obat. Langsung hilang gitu jadinya. Oke, kalau gitu. Kita udah sampai di penghujung. Nah sekarang nih dari yang tadi kalian kan ada yang sedih, seneng apa gitu, ada perubahan nggak sih perasaannya? Bisa diambil nggak? Yang mana? Alia mau ambilin? Ya. Oke, semuanya pada senang sekarang. Ya, lebih ini kan, lebih tenang gitu. Oke, terima kasih. Kalian sudah mau untuk mencurahkan isi hati kalian di sini, tiba-tiba datang langsung mengungkapkan permasalahannya. Jadi tadi kita di awal kan sudah berdoa nih. Oke, untuk menutupnya juga kita harus doa juga. Gori lagi? Oke. Oke, silahkan. Jadi sebelum konseling atau bimbingan ini berakhir, alangkah baiknya kita juga berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Kalian langsung kemana nih? Pulang atau gimana? Mulai. Oke deh, belajar lagi. Oke, ini ya tentang UTBK-nya nanti di ini aja. Tes-tesnya itu diulang-ulang aja lagi akhirnya ya. Oke. Hati-hati. Oke. Ya. Terima kasih banyak Bu. Iya. Om Swastiastu, saya Ninyoman Sri Ayu Wulandari, saya calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kota Denpasar, dan saya bertugas di SMA Dwi Jendra Denpasar. Pada kali ini saya akan melakukan refleksi tentang aksi nyata pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi pada pembelajaran sosial emosional pada modul 2.2.A.10 aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial emosional adalah hal yang sangat penting. Pembelajaran ini berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan untuk memecahkannya, serta mengajarkan mereka menjadi orang yang berkarakter baik. Pada pembelajaran sosial emosional, murid diajak untuk menyadari, melihat, mendengarkan, merasakan, mengalami berbagai pengalaman belajar yang dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Perasaan dan pembelajaran yang saya dapatkan selama perencanaan dan pelaksanaan aksi nyata ini adalah:
Saya merasa senang sekaligus khawatir dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaannya. Mengapa demikian? Karena saya senang saya berkesempatan untuk menuangkan apa yang telah saya pelajari ke dalam RPP, atau kalau di BK itu adalah RPL, dan menerapkan RPL tersebut pada bimbingan yang saya lakukan. Selain senang, saya juga merasa khawatir apa yang saya pelajari dan apa yang saya tuangkan ke dalam RPP itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya khawatir murid tidak memahami apa yang saya maksud dan tujuan saya tidak sampai ke murid. Namun ternyata hal yang saya khawatirkan tersebut tidak terjadi. Jadi murid di sini merasa antusias dan merasa senang, serta merasa lebih fokus dalam memahami materi. Mereka antusias dalam menyampaikan pendapat mereka, percaya diri dalam menyampaikan, dan selain itu penerapan mindfulness yang saya lakukan juga sangat membantu murid untuk lebih fokus dan melupakan sejenak permasalahannya dan menjadi hadir pada bimbingan yang dilakukan. Jadi mereka itu mengatakan bahwa mereka lebih merasa ada di sana. Mereka merasa fokus, siap untuk mengikuti bimbingan yang saya lakukan. Kemudian rencana perbaikan untuk pembelajaran berikutnya adalah saya akan mencoba ke dalam kelas yang lebih besar karena saya melakukan ini pada bimbingan kelompok yang jumlahnya lebih sedikit. Jadi kemungkinan tantangan terbesar saya adalah melakukan pada kelas besar secara klasikal, melakukan bimbingan secara klasikal, serta menyiapkan mindfulness yang lebih baik lagi. Lalu saya juga akan menyiapkan ice breaking yang lebih interaktif, yang lebih menghangatkan suasana dan bisa membuat murid itu lebih akrab dan lebih senang, bersemangat dalam mengikuti bimbingan yang saya lakukan. Karena saya percaya dengan melakukan ice breaking, dengan melakukan mindfulness, dengan melakukan kegiatan yang lebih pada sosial emosional, siswa lebih merasa nyaman dan siap dalam melakukan atau mengikuti pembelajaran atau mengikuti bimbingan. Demikian refleksi saya tentang aksi nyata pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi pada pembelajaran sosial emosional. Semoga apa yang saya refleksikan ini bermanfaat dan salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.